Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu merasa tubuh semakin mudah lelah, kaki cepat pegal, dan tidur pun tak lagi nyenyak? Padahal aktivitas tidak seberapa, lalu kita hanya bisa menghela napas dan berkata, "Ya, mungkin memang sudah tua." Tapi bagaimana jika saya katakan, ada banyak lansia di atas usia 70 tahun yang tetap kuat menyapu halaman, rajin bersepeda, bahkan berkebun tanpa keluhan? Bukan karena suplemen mahal, bukan karena terapi modern, tapi karena satu hal sederhana yang hampir terlupakan, cemilan harian yang tepat. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kembali 6 jenis makanan kecil dari dapur kita sendiri, yang terbukti secara ilmiah dapat menjaga tenaga, meringankan nyeri, bahkan mempertajam daya ingat. Mari kita mulai langkah kecil menuju tubuh yang lebih sehat dan semangat yang kembali menyala. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Saya adalah seorang dokter yang sejak awal pengabdian memilih untuk berjalan bersama para orang tua. Dari desa-desa kecil di Sumatera, pinggiran kota di Jawa, hingga pelosok pulau di Nusa Tenggara, saya belajar bahwa kekuatan seorang lansia tidak bergantung pada harga obat, tapi pada kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Satu hal yang kerap saya temukan adalah peran penting dari makanan kecil, cemilan. Ya, makanan yang sering dianggap sepele, bahkan kerap dihindari karena dicap tidak sehat, ternyata menyimpan manfaat besar jika kita memilihnya dengan bijak. Banyak lansia yang tetap aktif dan ceria di usia senja, bukan karena terapi mahal, melainkan karena mereka menjaga pola makan harian, termasuk jenis cemilan yang mereka konsumsi. Bapak dan Ibu, saya paham betul bagaimana rasanya ketika tubuh mulai terasa berbeda, lutut mulai lemah, punggung mudah pegal, dan tenaga tak lagi seperti dulu. Namun kita tidak perlu menyerah pada perubahan ini. Tubuh kita masih bisa dibantu, asal diberikan bahan bakar yang tepat. Dan itu tidak selalu harus mahal atau sulit dicari. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan 6 jenis cemilan khas Indonesia yang terbukti secara ilmiah dapat membantu menjaga kekuatan otot, mencegah penuaan dini, serta meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Cemilan-cemilan ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, namun kini mulai terlupakan. Padahal manfaatnya luar biasa bagi kesehatan lansia. Jika akhir-akhir ini Bapak dan Ibu merasa mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas, atau sering nyeri sendi padahal tidak cedera, bisa jadi yang dibutuhkan tubuh bukan obat tambahan, melainkan perubahan kecil dalam pola makan. Dan salah satu perubahan itu bisa dimulai dari cemilan yang tepat. Di akhir video nanti, saya juga akan berbagi satu rahasia penting agar manfaat dari cemilan ini bisa dirasakan secara maksimal. Mari kita mulai langkah kecil menuju tubuh yang lebih sehat dan semangat yang kembali menyala. Kita mulai dari satu hidangan sederhana yang dulu mungkin sering kita temui di dapur nenek kita, tapi kini terlupakan. Cemilan pertama, ketan hitam kukus. Si hitam manis penjaga kekuatan Bapak dan Ibu. Cemilan pertama yang ingin saya ajak Bapak Ibu kenali kembali adalah ketan hitam kukus. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencicipinya saat kecil, dihidangkan hangat dengan kelapa parut, atau menjadi bagian dari bubur manis di pagi hari. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa di balik rasanya yang pulen dan sedikit lengket itu, tersimpan kekuatan alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia? Saya masih ingat dengan Ibu Mariam, seorang pasien saya di Purbalingga. Usianya saat itu 76 tahun. Ia tidak pernah mengeluh soal lutut atau rasa lemas, meski setiap hari masih rajin menyapu halaman dan menjemur cucian sendiri. Saat saya tanya rahasianya, ia tersenyum dan berkata, "Saya cuma makan ketan hitam tiap pagi, Dok, seperti zaman ibu saya dulu." Saat itulah saya mulai meneliti lebih dalam. Ketan hitam mengandung zat yang disebut antosianin. Ini adalah antioksidan alami berwarna ungu gelap, senyawa yang sama yang ditemukan dalam blueberry atau anggur hitam. Antosianin membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang menjadi salah satu penyebab utama penuaan dini. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Agricultural and Food Chemistry, ketan hitam disebut mengandung kadar antosianin tertinggi di antara seluruh jenis beras. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Ketan hitam juga kaya akan vitamin B1, magnesium, dan serat. Vitamin B1 membantu menjaga fungsi saraf dan meningkatkan metabolisme energi. Magnesium berperan penting dalam menjaga kekuatan otot dan tulang, serta membantu mencegah kram otot yang sering dialami lansia saat malam. Sementara serat dalam ketan hitam dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Saya tahu,
Tidak semua lansia bisa makan ketan hitam dalam bentuk tape atau olahan manis berlebihan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mengukusnya dengan sedikit air dan menambahkan taburan kelapa parut tanpa gula. Rasanya tetap enak, hangat di perut, dan aman untuk yang sedang menjaga tekanan darah atau kadar gula. Bapak Ibu, apakah belakangan ini sering merasa lelah padahal tidak banyak bergerak? Atau mungkin merasa sulit tidur nyenyak karena kaki sering kesemutan? Bisa jadi, tubuh sedang kekurangan magnesium atau vitamin B kompleks, dan ketan hitam bisa menjadi salah satu solusi alami yang mudah dijangkau. Cemilan ini tidak perlu dibeli di toko khusus, bahan dasarnya ada di pasar tradisional. Harganya murah, dan yang lebih penting, tubuh kita mengenalnya sejak lama, sehingga tidak memicu efek samping seperti banyak makanan instan modern. Mari kita kembalikan ketan hitam ke meja makan harian kita, sebagai simbol kekuatan alami, sebagai penjaga daya tahan tubuh, dan sebagai warisan dari orang tua kita, dulu yang hidup sederhana tapi sehat hingga usia lanjut. Setelah ketan hitam yang menguatkan tubuh dari dalam, kini mari kita lihat satu jenis cemilan yang sering dianggap remeh, karena identik dengan anak sekolah. Padahal di tangan orang tua zaman dulu, makanan ini justru menjadi sumber energi yang menyehatkan dan tahan lama. Cemilan kedua, bubur kacang tunggak, penambah energi yang terlupakan. Beberapa dari kita mungkin belum begitu akrab dengan kacang tunggak. Padahal di banyak desa di Jawa dan Sulawesi, kacang ini sudah lama dijadikan makanan harian untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama di kalangan orang tua. Teksturnya lembut setelah direbus, rasanya sedikit gurih, dan aromanya khas. Saat disajikan sebagai bubur hangat tanpa santan, ia bisa menjadi cemilan sederhana yang luar biasa menyehatkan. Saya teringat dengan Pak Sukir, seorang pensiunan guru di Bojonegoro. Usianya 78 tahun, tetapi masih mampu bersepeda santai keliling desa setiap pagi. Ketika saya bertanya apa yang rutin ia konsumsi, jawabannya bukan multivitamin atau susu mahal, melainkan semangkuk bubur kacang tunggak yang dibuat istrinya setiap hari. "Saya nggak pernah bosan, Dok. Badan rasanya enteng," ujarnya sambil tersenyum bangga. Kacang tunggak, yang masih satu keluarga dengan kacang hijau, memiliki kandungan protein nabati yang tinggi. Selain itu, ia juga mengandung zat besi, folat, dan selenium, kombinasi nutrisi yang sangat penting untuk lansia. Zat besi dan folat mendukung produksi sel darah merah, membantu mencegah anemia yang sering membuat tubuh terasa lemah atau pusing tanpa sebab. Selenium, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, memiliki peran penting sebagai antioksidan alami yang melindungi otak dan jantung dari penuaan dini. Dalam American Journal of Clinical Nutrition, disebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan kaya selenium memiliki risiko lebih rendah terhadap penurunan kognitif dan gangguan daya ingat. Ini menjadi sangat relevan, mengingat banyak lansia mulai mengalami pelupa atau sulit berkonsentrasi setelah usia 65 tahun. Yang membuat kacang tunggak istimewa adalah kemampuannya memberi rasa kenyang tanpa membuat perut terasa berat. Cemilan ini bisa dinikmati di pagi atau sore hari dan sangat cocok untuk mereka yang sedang mengurangi konsumsi nasi berlebih. Cukup direbus dengan sedikit daun salam dan sejumput garam, bubur ini sudah bisa memberikan manfaat besar bagi tubuh. Bapak dan Ibu, pernahkah merasa sering mengantuk di siang hari meski sudah tidur cukup? Atau merasa otak kurang tajam ketika membaca atau menonton televisi? Bisa jadi tubuh Bapak Ibu sedang kekurangan zat besi atau folat. Daripada memilih minuman energi dalam kemasan, cobalah beralih ke semangkuk bubur kacang tunggak yang hangat dan bergizi. Kelebihan lain dari kacang ini adalah kemudahannya tumbuh di tanah Indonesia, tahan hama, dan tidak memerlukan pupuk kimia berat. Artinya, selain menyehatkan tubuh, ia juga ramah terhadap lingkungan. Cocok untuk kita yang ingin menjalani masa tua dengan lebih selaras bersama alam. Mari kita beri ruang kembali bagi bubur kacang tunggak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar nostalgia masa kecil, tapi sebagai upaya nyata menjaga kekuatan tubuh dari dalam. Karena sesungguhnya, kekuatan lansia bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Setelah kita mengenal bubur kacang tunggak yang menenangkan perut dan menguatkan darah, sekarang mari kita beralih ke sesuatu yang memberi tenaga dari dalam. Cemilan sederhana yang telah menemani para petani tua menaklukkan matahari di ladang-ladang Flores. Cemilan ketiga, ubi nuwabosi panggang, rahasia stamina para petani tua di timur Indonesia. Tidak semua jenis ubi diciptakan sama. Di daerah Ende, Flores, ada jenis ubi lokal yang dikenal dengan nama ubi nuwabosi.
Teksturnya padat, warnanya kuning kemerahan, dan rasa manis alaminya begitu khas. Para petani tua di wilayah ini hampir setiap hari menyantap ubi panggang ini sebagai sarapan atau cemilan sore. Mereka jarang mengeluh pegal, tetap kuat mencangkul ladang, dan banyak yang usianya sudah melewati 80 tahun. Saya pernah mengunjungi seorang petani lanjut usia bernama Ama Yohanes. Saat itu ia sedang menyusun hasil panen jagung di bawah terik matahari. Badannya kurus, namun tetap tegap. Usianya sudah 83 tahun. Ketika saya bertanya apa yang membuatnya tetap kuat, ia menunjuk ke tungku dapur dan tersenyum. Saya makan ubi itu sejak kecil, Dok, tidak pernah absen. Ubi Nuwaboshi, seperti jenis ubi lokal lainnya, kaya akan beta-karoten, prekursor vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan regenerasi sel. Namun, keunggulannya tidak berhenti di situ. Ubi ini juga mengandung karbohidrat kompleks, kalium, dan vitamin C dalam kadar yang tinggi. Karbohidrat kompleks membuat energi dilepas perlahan, menjaga stamina tetap stabil sepanjang hari. Kalium membantu mengatur tekanan darah dan fungsi otot, sementara vitamin C berperan dalam produksi kolagen yang menjaga elastisitas kulit serta mempercepat pemulihan jaringan tubuh. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Food Chemistry menyebutkan bahwa varietas ubi lokal Indonesia, terutama yang berwarna oranye atau kuning tua, memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti artritis dan tekanan darah tinggi, dua keluhan yang umum pada lansia. Ubi panggang tidak perlu tambahan minyak, garam, ataupun gula. Dipanggang utuh bersama kulitnya, ia menjadi sumber gizi yang lengkap dan alami. Bagi lansia yang sudah tidak kuat mengunyah makanan keras, ubi bisa dihaluskan atau diolah menjadi kue kukus rendah gula. Bapak dan Ibu, apakah sering merasa tenaga cepat habis setelah berjalan beberapa menit? Atau merasa kulit mulai mengering dan terasa tipis? Mungkin tubuh sedang membutuhkan asupan vitamin A dan C dari sumber alami seperti ubi panggang ini. Mari kita beri tempat kembali bagi ubi lokal di rumah kita. Bukan hanya karena murah dan mengenyangkan, tetapi karena ia menyimpan kekuatan tanah Indonesia yang telah menjaga para orang tua kita selama berabad-abad. Setelah menyentuh tanah dengan kekuatan ubi, kini saatnya kita beralih ke sesuatu yang lebih lembut, namun tak kalah bergizi. Cemilan keempat, kolak labu kuning. Hangatkan badan, sehatkan sendi. Labu kuning seringkali dianggap hanya sebagai bahan pelengkap sayur lodeh atau kue basah. Namun, di banyak daerah pedesaan di Kalimantan dan Lombok, kolak labu kuning masih menjadi sajian rutin para lansia, terutama saat sore hari menjelang maghrib. Hangat, lembut, dan mengenyangkan, itulah kesan pertama yang muncul. Namun, di balik kelembutannya, labu kuning menyimpan manfaat besar yang seringkali diabaikan. Saya masih ingat dengan Pak Daeng Rashid, 72 tahun, mantan sopir truk dari Makassar. Setelah pensiun, ia sempat mengalami nyeri lutut parah. Bahkan untuk duduk terlalu lama pun terasa menyiksa. Saya tidak bisa ikut duduk lama saat pengajian, Dok, katanya saat pertama kali saya temui. Istrinya lalu mulai membiasakan membuatkan kolak labu kuning setiap sore. Bukan dengan santan kental atau gula berlebihan, hanya santan encer, sedikit gula aren, dan irisan jahe. Awalnya cuma iseng, biar badan hangat, kata istrinya. Tapi seiring waktu, keluhan nyeri lututnya mulai berkurang. 3 bulan kemudian, Pak Daeng sudah bisa duduk nyaman mengikuti pengajian tanpa harus berdiri setiap 10 menit. Ia tersenyum dan berkata, "Ternyata labu bikin sendi saya nggak ngambek lagi, Dok. Sekarang tiap sore saya tunggu kolaknya." Labu kuning mengandung beta-karoten tinggi, zat yang akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan mempercepat perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, labu juga kaya akan vitamin E, magnesium, serta serat larut yang membantu mengontrol kadar gula darah dan memperbaiki fungsi saluran pencernaan. Yang menarik, kolak labu, jika diolah dengan cara yang sehat, menggunakan santan encer, gula aren, dan tanpa pemanis buatan, justru bisa menjadi cemilan ideal bagi lansia. Gula aren mengandung antioksidan dan zat besi, lebih ramah bagi metabolisme tubuh dibandingkan gula putih biasa. Sementara santan mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna dan mendukung penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Dalam jurnal Clinical Interventions in Aging, disebutkan bahwa makanan kaya antioksidan dan lemak sehat dapat membantu mencegah peradangan sendi dan memperlambat penurunan fungsi otot pada usia lanjut. Kolak labu memenuhi 2 syarat ini secara bersamaan.
Bapak dan Ibu, jika akhir-akhir ini Bapak Ibu sering merasakan lutut kaku saat bangun tidur, atau sulit duduk lama karena punggung terasa nyeri, mungkin tubuh sedang butuh asupan nutrisi antiinflamasi alami, dan kolak labu bisa menjadi jawabannya. Tidak perlu dimasak dengan cara mewah. Cukup direbus perlahan dengan sedikit santan dan sejumput garam, ditambah irisan kecil jahe jika suka. Rasanya tetap lezat, hangat di badan, dan penuh kebaikan. Mari kita kembalikan kolak sebagai cemilan penuh cinta, yang tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga menyehatkan tubuh hingga usia lanjut. Dan sekarang, mari kita beralih ke jenis cemilan yang berbeda, lebih renyah, lebih ringan, tapi tak kalah bermanfaat. Cemilan kelima, biji semangka sangrai, cemilan renyah penjaga daya ingat. Banyak orang menganggap biji semangka hanyalah limbah dapur. Saat makan buahnya, bijinya langsung dibuang. Tapi siapa sangka, di tangan orang tua di beberapa desa di daerah Sika, Nusa Tenggara Timur, biji semangka justru dijemur, disangrai, lalu dijadikan cemilan renyah yang disantap sambil berbincang di sore hari. Bukan sekadar camilan ringan, tapi juga sumber nutrisi yang sangat dibutuhkan lansia. Saya bertemu dengan Oma Katarina, 79 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari masih rajin menenun kain ikat. Ketika saya tanyakan dari mana ia mendapatkan tenaga dan ketenangan pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan halus seperti itu, ia menjawab dengan polos, "Saya hanya makan biji-bijian, termasuk biji semangka yang saya sangrai sendiri." Biji semangka mengandung magnesium, zinc, omega 6, dan asam aminoarginin. Kandungan magnesium berperan penting dalam mengatur sinyal listrik dalam otot dan saraf, membantu mencegah kejang otot, serta mendukung irama jantung yang stabil. Sementara itu, zinc membantu menjaga fungsi sistem kekebalan dan memperbaiki jaringan tubuh, yang sangat penting bagi lansia yang sering mengalami luka atau memar ringan. Yang paling menarik adalah kandungan arginin dan lemak sehatnya. Arginin mendukung sirkulasi darah yang baik, membantu pembuluh darah tetap lentur, dan mendukung fungsi otak. Dalam studi yang diterbitkan di Nutrients Journal, disebutkan bahwa asupan arginin dalam jumlah cukup dapat meningkatkan daya ingat dan kejernihan berpikir pada lansia. Ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak orang tua yang mulai mengeluhkan mudah lupa atau sulit fokus. Biji semangka bisa disangrai tanpa minyak dan tanpa garam untuk hasil yang lebih sehat. Rasanya gurih alami, renyah, dan tidak bikin enek. Bisa disimpan dalam toples kecil dan dikonsumsi 1 genggam setiap hari. Cocok untuk menemani saat membaca, menonton televisi, atau hanya sekadar duduk santai menikmati sore. Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu belakangan ini sering lupa meletakkan barang atau merasa pikiran mudah lelah saat mengerjakan sesuatu? Mungkin otak sedang kekurangan nutrisi penting yang selama ini terabaikan. Dan siapa sangka solusinya ada pada biji kecil yang biasa kita buang begitu saja. Mari kita beri kesempatan pada biji semangka untuk menunjukkan manfaatnya. Dalam tubuh yang telah setia melangkah puluhan tahun, nutrisi kecil seperti ini justru mampu memberikan dampak besar. Bukan karena harganya tinggi, tapi karena ia menyokong tubuh dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Sekarang, mari kita beralih ke cemilan keenam, yang paling sederhana namun tak kalah bernilai. Cemilan keenam, singkong kukus daun pandan, sumber energi lembut untuk tubuh tua. Di banyak dapur sederhana di Pulau Madura, singkong kukus dengan aroma daun pandan masih menjadi sajian sore yang ditunggu-tunggu. Tidak manis berlebihan, tidak digoreng dalam minyak, hanya singkong segar yang dikukus perlahan bersama 1 atau 2 lembar pandan. Hangat, harum, dan mengenyangkan. Tapi lebih dari itu, cemilan ini menyimpan manfaat besar bagi lansia yang ingin tetap aktif tanpa bergantung pada makanan instan tinggi energi. Saya pernah merawat Pak Harun, seorang petani garam berusia 82 tahun di Sampang. Ia tetap turun ke ladang setiap pagi, meski sinar matahari sudah cukup menyengat. Ia tidak pernah mengeluh lelah, meski jarang sarapan berat. Saat saya periksa kesehatannya, tekanan darahnya stabil, otot kakinya masih cukup kuat, dan ingatannya tajam. Ketika ditanya apa yang ia makan tiap pagi, ia menjawab, "Singkong kukus, Dok." Cuman itu saja. Singkong kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan energi perlahan dan stabil. Berbeda dengan gula pasir atau nasi putih yang cepat menaikkan kadar gula darah, singkong melepaskan glukosa secara perlahan, sehingga cocok untuk lansia yang ingin tetap bertenaga tanpa risiko lonjakan gula.
Selain itu, singkong mengandung serat tak larut yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami di usia senja. Yang tak kalah penting adalah kandungan vitamin C dan saponin dalam singkong. Vitamin C berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, sementara saponin memiliki sifat antiinflamasi ringan yang dapat membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan ringan. Ditambah lagi, aroma pandan yang digunakan dalam kukusan ini bukan hanya memberi rasa, tetapi juga menenangkan bagi sistem saraf. Dalam pengobatan tradisional, daun pandan dikenal sebagai penenang alami yang membantu tidur lebih nyenyak dan meredakan cemas. Sebuah publikasi di Journal of Ethnopharmacology bahkan menyebutkan bahwa konsumsi daun pandan secara rutin dalam jumlah kecil dapat membantu mengurangi keluhan nyeri otot ringan dan memperbaiki suasana hati, terutama pada lansia yang sering merasa gelisah. Bapak dan Ibu, apakah akhir-akhir ini sulit tidur meski badan sudah lelah atau merasa mudah tersinggung tanpa sebab? Bisa jadi tubuh sedang mencari ketenangan dari dalam, dan singkong kukus dengan pandan bisa menjadi langkah awal yang lembut dan sederhana. Mari kita akhiri daftar cemilan hari ini dengan pilihan yang paling bersahaja, namun penuh manfaat. Singkong kukus tak sekadar mengisi perut, ia mengembalikan ketenangan dan kekuatan yang perlahan terkikis oleh usia. Sebuah cara lembut untuk berkata pada tubuh, "Aku masih merawatmu," setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 6 jenis cemilan sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar-pasar lokal yang diam-diam menyimpan manfaat besar untuk kesehatan tubuh di usia lanjut. Mulai dari ketan hitam yang menjaga kekuatan otot dan saraf, bubur kacang tunggak yang mendukung daya tahan tubuh, ubi nuwabosi yang menjaga tenaga, kolak labu yang menyehatkan sendi, biji semangka yang mempertajam daya ingat, hingga singkong kukus yang memberikan energi tanpa membebani tubuh. Semua cemilan ini tidak datang dari botol kaca atau iklan di televisi. Mereka datang dari tanah yang sama, tempat kita lahir, tumbuh, dan belajar hidup sederhana dari dapur para orang tua kita dulu yang selalu memasak dengan cinta dan kesabaran. Dan hari ini, ketika tubuh kita mulai menua, kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi jawaban sederhana untuk mempertahankan semangat hidup dan kekuatan fisik yang kita perlukan setiap hari. Bapak dan Ibu, menjadi tua adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Namun, menjadi lemah terlalu cepat, kehilangan semangat terlalu dini, atau merasa tubuh tidak lagi berguna, itu bukan takdir. Itu bisa dicegah, diperbaiki, dan dipulihkan. Asal kita mulai dari hal kecil dan konsisten. Salah satunya, memilih cemilan harian yang tepat. Saya paham, banyak dari kita pernah merasa bingung, ingin sehat, tapi takut makan ini, takut makan itu, takut gula naik, takut kolesterol melonjak, takut salah makan. Dan justru karena itulah, saya hadir di sini sebagai seorang dokter yang telah melihat ribuan wajah lansia dari Sabang sampai Rote dan menyaksikan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari satu kebiasaan kecil yang tidak disadari. Selama ini mungkin kita terlalu sering curiga pada makanan ringan, tapi kenyataannya tidak semua cemilan harus dihindari. Ia memberi tenaga saat tubuh lelah, menenangkan pikiran saat hari terasa panjang, dan menjaga harapan tetap hidup di usia yang tak lagi muda. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jika video ini membawa manfaat, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan kepada anak, cucu, atau teman sebaya. Karena menjaga kesehatan bukan tanggung jawab pribadi, tapi tugas bersama. Bantu orang di sekitar kita memahami bahwa sehat itu tidak harus mahal, dan awet muda tidak harus melalui jalan rumit. Kadang, jawabannya ada pada semangkuk singkong kukus, atau segenggam kecil biji semangka yang disangrai dengan sabar. Saya, Dr. Rahmat Widodo, mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Mari terus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menjaga semangat hidup tetap menyala. Sampai jumpa di cerita sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.